mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada bab penerapan konsep elastisitas dalam permintaan dan penawaran. Penerapan konsep elastisitas dalam permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Elastisitas terbagi menjadi 3 konsep, yaitu 1. Price elasticity of demand atau elastisitas harga dari permintaan. Yang kedua yaitu income elasticity of demand atau elastisitas pendapatan dari permintaan. Yang terakhir yaitu ketiga, cross elasticity of demand atau elastisitas silang dari permintaan. Penerapan konsep elastisitas dalam permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Yang pertama, price elasticity of demand atau elastisitas harga permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu EP sama dengan Q1 dikurang Q per Q per P1 dikurang P per P, yang dimana jika EP lebih dari 1 maka disebut elastis. Jika EP kurang dari 1 maka disebut inelastis. Jika EP sama dengan 1 maka elastisitas uniter. Jika EP sama dengan 0 maka elastisitas sempurna. Jika EP sama dengan tak terhingga maka elastisitas tidak sempurna. 2. Income elasticity of demand atau elastisitas pendapatan permintaan adalah mengukur persentase perubahan permintaan terhadap suatu barang yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan konsumen. Rumusnya yaitu ED sama dengan D1 dikurang D per D dibagi dengan I1 dikurang I per I. Yang ketiga adalah cross elasticity of demand atau elastisitas silang permintaan. Elastisitas silang permintaan adalah mengukur persentase perubahan permintaan terhadap suatu barang X yang diakibatkan oleh perubahan barang lain. Berdasarkan nilainya, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu permintaan inelastis, sempurna, inelastis, elastisitas uniter, elastis, dan elastis sempurna. Yang pertama yaitu permintaan inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga yang tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau koefisien sama dengan 0. Kenaikan harga sebesar 1% hanya diikuti penurunan jumlah yang diminta kurang dari 1%. Sebaliknya, penurunan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Yang ketiga, permintaan elastis uniter atau E sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan uniter adalah 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1% dan sebaliknya.
keempat, ada permintaan elastis E atau E lebih dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Koefisien permintaan elastis bernilai lebih dari 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah permintaan lebih dari 1%, dan sebaliknya. Kondisi ini biasanya terjadi pada permintaan terhadap mobil dan barang mewah lainnya. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu X atau Q. Elastisitas permintaan dan total penerimaan. Perhitungan elastisitas biasanya dimanfaatkan oleh pengambil keputusan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan. Secara sederhana, total penerimaan dapat didefinisikan sebagai perkalian antara harga dengan kuantitas barang dan jasa yang terjual. Misalnya jumlah pendapatan yang diterima sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Total penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q, yang dimana TR adalah total penerimaan, P adalah harga output, dan Q adalah kuantitas atau jumlah output. Penggunaan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Teori perilaku konsumen menerangkan perilaku pembeli dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya, yaitu 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah akan mengurangi pembelian pada harga yang tinggi. Yang kedua, bagaimana seseorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Pendekatan teori perilaku konsumen. Pendekatan nilai guna atau utility cardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kedua, pendekatan nilai guna utility ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Teori nilai guna. Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang semakin tinggi, maka makin tinggi pula nilai gunanya. Terbagi atas, yang pertama, nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang kedua, ada nilai guna marginal, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit harga tertentu, suatu unit barang tertentu. Surplus konsumen yaitu kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya yang dinilai dengan uang untuk memperoleh atau mengkonsumsikan jumlah barang tersebut. Oke semuanya, sampai di sini dulu video high class kali ini. Sampai jumpa di video high class berikutnya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you.